Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya sangat lelah di dalam. Ada orang yang tetap tersenyum, padahal hatinya sedang penuh dengan pergumulan. Lelah menghadapi masalah hidup, lelah menghadapi tekanan pekerjaan, lelah menghadapi orang-orang yang tidak kita mengerti. Mungkin pagi ini ada yang berkata dalam hati, "Tuhan, saya sudah sangat lelah." Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang lelah. Kalau saudara percaya Tuhan sedang berbicara kepada saudara pagi ini, katakan amin. Sebelum kita lebih jauh dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami. Engkau tahu kelelahan yang kami rasakan. Ada yang lelah secara fisik, ada yang lelah secara emosional, ada yang lelah secara rohani. Tuhan, melalui firman-Mu pagi ini, kuatkanlah kami. Bangkitkan kembali iman kami, pulihkan hati yang lemah, dan berikan pengharapan yang baru. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati yang mendengar renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 61 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh." Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menulis ayat ini ketika hidupnya sedang dalam tekanan. Daud menghadapi banyak masalah, musuh yang mengejar dia, pengkhianatan, tekanan hidup. Tetapi di tengah semua itu Daud berkata, "Tuhan adalah tempat perlindunganku." Haleluya. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Tuhan adalah tempat perlindungan saat hidup menjadi berat. Saudara, hidup tidak selalu mudah. Kadang kita menghadapi masalah yang membuat kita lelah. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Perhatikan ayat ini. Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah kekuatan. Dan Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Artinya, ketika hidup terasa berat, kita punya tempat untuk datang. Tempat itu adalah Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan adalah menara yang kuat. Mazmur 61 ayat 3 berkata, "Engkaulah menara yang kuat terhadap musuh." Pada zaman dahulu, menara adalah tempat perlindungan. Ketika musuh datang menyerang, orang akan naik ke menara. Di sana mereka aman. Firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-10, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Saudara, ketika hidup terasa berat,
kita harus berlari kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan memberi kekuatan baru kepada yang lelah. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan baru. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Yesaya 40 ayat 31, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Tuhan sanggup memberi kekuatan baru. Poin yang keempat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita lelah, kadang kita merasa sendirian. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima, Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, manusia bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar. Firman Tuhan harus dipraktekkan. Dan berikut ini beberapa langkah praktis. Yang pertama, datang kepada Tuhan setiap hari. Banyak orang hanya datang kepada Tuhan ketika masalah besar datang. Padahal hubungan dengan Tuhan harus dibangun setiap hari. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62 ayat 9, Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, serahkan beban kepada Tuhan. Seringkali kita memikul beban hidup sendiri. Padahal Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang ketiga, isi pikiran dengan firman Tuhan. Kelelahan sering datang dari pikiran yang penuh dengan tekanan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita harus diperbaharui oleh firman Tuhan. Yang keempat, tetap berdoa walau lelah. Kadang kita merasa terlalu lelah untuk berdoa. Tetapi justru saat itulah kita harus datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kelima, percaya Tuhan sedang bekerja. Walaupun kita belum melihat jawabannya, firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-28,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau tahu siapa yang sedang lelah pagi ini. Ada yang lelah menghadapi masalah hidup. Ada yang lelah menghadapi tekanan pekerjaan. Ada yang lelah menghadapi pergumulan keluarga. Tuhan, kami datang kepadamu. Pulihkan yang lemah, kuatkan yang hampir menyerah, bangkitkan kembali pengharapan yang hampir padam. Kami percaya Engkau adalah tempat perlindungan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah negeri ini Tuhan. Lindungi bangsa kami dari perpecahan. Berkati para pemimpin bangsa. Berikan hikmat kepada pemerintah. Biarlah damai sejahtera Tuhan meliputi Indonesia. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jika renungan pagi bersama Tuhan ini memberkati saudara, like, tulis di komentar, Tuhan adalah perlindunganku. Bagikan kepada keluarga dan sahabat. Subscribe channel Oase Inspirasi, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.